Lain atau wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Ustaz terus nanti. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, para asatidul asatidah yang nampak hadir di tempat ini, insya Allah hidup kita senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita tadi baca itu adalah zikir di antaranya. Sebenarnya zikir ataupun kalimat zikir sering kita baca, banyak dan insya Allah sudah hafal semuanya. Itu bagian dari yang disarankan oleh Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Begitu. Yang terpenting Bapak Ibu, jamaah sekalian, zikir itu, tadi Ustazah sudah menjelaskan, zikir itu artinya ingat. Kiai menyebutkan, zikir itu artinya menyebut. Gitu. Nah, Syekh Hasan Asyadzili, dalam kitabnya Ar-Risalah Lil Wusul ila Rabbil Alamin, menyebutkan bahwa zikir itu ada 4 golongan tingkatan orang. Yang pertama, ada orang yang zikir itu ingat. Kalau bahasa kita nyebutnya ingat. Kalau ingat baru zikir. Kalau enggak ingat, enggak zikir. Di antaranya apa? Kalau kena musibah, kalau ada gempa, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Panggilan kumandang adzan, enggak sholat. Itu ingat namanya. Bersin. Hasum, alhamdulillah. Kalau enggak bersin, ya orang yang kayak gitu kita doain biar bersin terus-terusan. Ini buat kakak, biar bisa jadi smart kuliah. Yang lama buat adik. Kan adek butuhnya. Ya. Kalau kena musibah baru ingat sama Allah. Orang yang kayak gitu hidupnya biar kena musibah terus-terusan. Lah kan biar ingat sama Allah. Ya. Yang kedua ada orang ingat. Yang kedua mengingat. Kenapa mengingat? Kita tahapannya kita baru sampai tahap mengingat. Kenapa? Saya nyebut nama Allah biar saya ingat sama Allah. Kita baca istighfar, kita baca kalimat-kalimat thayyibah biar kita terhindar dari musibah. Mau pergi kemana? Baca doa banyak. Mau ngelihat ke tempat yang serem-serem, baca doa, zikir, takut ketemu kuntilanak. Pengen dihindarkan, itu baru mengingat. Ya, kalau tadi ingat, yang kedua mengingat, yang ketiga mengingatkan. Apa? Supaya kita mengingatkan kepada Allah, supaya diri ini, hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Tidak lepas mulut ngomong, hati tetap bisa begitu. Bisa begitu. Kalimatnya mah banyak. Ini segmen saya nyebutin kalimat dzikir, banyak udah pada paham semuanya. Kita ngomong hati Allah, Allah, Allah. Bisa? Hah? Bisa? Mulut ngomong, hati ngomong. Malah yang lebih parah, sholat. Mulut ngomong, hati kelayaban. Zikirnya di mana? Makanya kata Kiai tadi begitu kan? Nah, makanya zikir itu, kalau kata Kiai Rahmat Mubarak, pimpinan Majelis Zikir Rahmatan Mubarak, sama saya punya guru yang namanya Kiai Haji Abah Adnan, zikir itu tingkatannya beda-beda. Ada orang yang zikirnya zikir lafzi, kayak kita. Subhanallah. Sampai bareng nangis. Kenapa nangis? Pokoknya sedih aja dah. Ya. Bareng itu zikirnya zikir lafzi. Subhanallah. Mulut diucapkan sama kita. Lisan kita mengucap apapun kalimat zikir boleh. Ustazah bilang baca Quran. Ustaz bilang tahlil, la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah yang lain banyak dan kita sudah hafal. Itu baru sampai di sini. Tapi yang kedua, zikirnya apa? Ada yang disebut dengan zikir nafsi.
Zikir nafsi apa? Mulutnya kagak, hatinya ngomong. Allah. Lagi diem, Allah. Nonton sinetron, Allah, Allah. Gitu nggak kira-kira? Oh, enggak ya, malah ngikut ngambek malah ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan zikir kolbi. Apa zikir kolbi? Zikir kolbi itu mulut nggak ngomong, hati ngomong, tapi dia lebih melihat terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon, nggak dilihat pohonnya, siapa yang menciptakannya? Itu zikir. Ada juga yang kedua, ada yang empat tadi, tiga udah ya? Berarti habis tiga, ya empat. Yang keempat, ada juga udah zikirnya yang keempat disebut zikir ruhi. Apa zikir ruhi? Yang dilihat pohon, masuk ke dalam kolbi, yang nyiptain Allah. Tapi di balik itu semua, Allah lah yang memiliki kekuasaan menciptakan alam dunia ini. Yang kita lihat suami, tapi kok suami gua kayak begini? Allah yang bikin begitu, begitu gitu. Itu enggak. Ini ketawanya mikir atau kesel nih? Ya. Kalau sudah ruhi, sudah masuk ke dalam tahapan ruhi itu zikir, maka dia akan mengatakan dia ciptaan Allah, begini pun dari Allah. Yang kelima, ada yang disebut dengan fana. Zikirnya sudah sampai fana. Apa fana? Enggak ada lagi, semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah sampai ke tahapan fana, nanti yang berikutnya ada fanaul fana. Apa sudah fanaul fana? Tingkatannya udah beda, Pak. Beda begini nih. Minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Coba ya. Minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Ngomong. Minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Kalau sudah fanaul fana, dia akan mengatakan minallah, saya dari Allah. Fillah, maka hidupnya di jalan Allah. Lillah, karena Allah. Billah, hadirkan Allah. Kenapa harus menghadirkan Allah? Ilallah, sebab kita akan kembali kepada inna lillahi. Kalimat itu kapan kita baca? Itu kalimat zikir loh. Kapan kita baca? Kalau ada orang meninggal, si anu mati, innalillah, sendal hilang, mendingan, buset. Tapi kalau sudah dalam zikirnya, hatinya sudah innalillah, kemudian sudah masuk ke dalam yang namanya nafsi, jiwanya sudah zikir, enggak mesti pakai tasbih dia, enggak mesti dia mulutnya ngucap, tapi zikirnya dengan apa yang namanya nafsi, zikir, kemudian masuk ke kolbi, masuk ke ruhi, sampai nanti tahapannya adalah panaul pana, maka itu adalah orang yang sudah zikirnya, sudah tahapannya sudah mantap. Mudah-mudahan, tapi ibu mohon maaf ya, itu hierarki, ngerti nggak hierarki, Nek? Tingkatan, tahapan, semuanya harus belajar itu semua menggunakan jangan cuma zikir, tapi kudu ngaji. Jangan ngaji doang, enggak zikir. Salah juga. Orang yang zikir doang, enggak ngaji, ibadahnya enggak benar, malah bisa jadi sesat. Ngaji doang, enggak zikir, sombong. Ngerasa paling pinter. Ya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaruhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal ibadah enggak pakai ilmu, maka ilmu itu ibadahnya ditolak sama Allah. Dan kita pun untuk membetulkan hati kita, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak.